hingga nanti yang dijanjikan Allah la'allakum tattaqun pasti kita dapat. Apalagi kalau sudah 10 ke atas ini pasti cobaannya lebih meningkat. Itu sudah wajar. Karena lebaran makin dekat. Kebutuhan konsumsi kita juga pasti mendesak dan membengkak. Kalau orang pegawai menunggu kapan THR, kapan gaji 15, yang di swasta juga menunggu kapan bonus keluar. Karena ini di rumah sudah banyak bertahan, sudah banyak yang kita toples dengan gordennya, segala macam. Padahal yang tidak dengan ini kita bisa lebaran. Mudah-mudahan selesai dengan baik. Tentunya di bulan Ramadan ini bagaimana bisa selesai dengan baik? Jangan terlalu santai. Karena Ramadan ini akan habis. Tidak boleh menunggu, tidak boleh santai, tidak boleh bermalas-malasan. Sehingga dalam hadis sahih kami sudah sampaikan, Allah sangat senang seorang laki-laki dan perempuan kalau dia berpuasa hendaknya berseri-seri. Dia semangat, dia beraktivitas. Jadi jangan sampai kita bermalas-malasan Ramadan ini pergi begitu saja. Habis subuh tidur, habis subuh tidur, habis asar tidur, habis maghrib tidur, isya begadang. Kalau begini kita punya Ramadan, dapat juga rapor, tapi nanti banyak angka merah. Kita tidak menginginkan nilai kita di rapor itu banyak merah. Karena orang terima rapor tidak semua gembira. Kalau banyak angka merah susah. Jadi jangan sampai angka merah itu banyak. Karena biasa kita berprinsip terlalu banyak tidur, akhirnya santai, banyak pekerjaan, banyak aktivitas terbengkalai. Al-Qurannya di rumah, belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Karena biasa kita ambil hadis Nabi yang sering disampaikan, padahal ini maudhu, ini hadis palsu, bukan dari Nabi. Allahu sa'imun ibadahun wa sumtuhu tasbihun. Ini yang sering kita dengar, bahwa orang puasa itu beribadah. Kemudian kalau dia bilang tasbihun, dianggap orang puasa itu tasbih. Ini hadis palsu, bukan hadis dari tidak marfu sampai nanti. Kenapa ini hadis membantah ini hadis sebagai hadis palsu? Karena kalau orang tidur terus, akhirnya tidak mau puasa, tidak mau menambah ibadah-ibadah lain dengan alasan tidur itu ibadah bagi yang puasa. Padahal tidak semua tidur itu ibadah, tidak semua. Ada tidur yang ibadah yang diperintahkan sama Nabi, tapi bukan habis subuh, habis asar, habis maghrib kita tidur. Ini tidak ada nilainya. Yang mana itu tidur ibadah Bapak dan Ibu? Karena Nabi dalam hadis sahih, "Kilu fa inna syaitan la tukilu." Tidurlah kalian kailullah, siang habis zuhur. Karena itu ibadah. Karena setan itu tidak suka sama orang yang tidur siang. Jadi tidur yang ibadah itu adalah habis zuhur, disebut dengan kailullah. Ini habis subuh. Habis subuh itu namanya hailullah. Kalau dalam bahasa Arab, hail itu artinya terhalang. Makanya orang-orang tua kita tomotolah dioloe, makanya ada kita tidur pura sampai subuh. Padahal ini yang perintah lagi. Hailullah itu artinya terhalang. Gara-gara kita tidur
tidur habis maghrib itu biasa dikenal dalam ilmu fikih namanya khairullah. Ini tidak boleh habis maghrib. Kenapa? Secara agama jangan sampai tidur di habis maghrib, nanti tidak sah baru kita bangun tengah hari. Akhirnya salat isya sudah lewat, tidak berjamaah lagi. Bisa-bisa tidak tampil lagi. Karena tidak dianjurkan, tidur yang dianjurkan zuhur dan sesudah salat isya. Itu yang disebut dengan tidur ibadah. Jadi tidak semua tidur itu disebut ibadah. Kemudian yang terakhir, selain kita sudah fokus beribadah kepada Allah, hubungan kita dengan Allah sudah bagus di bulan Ramadan, ini dipertahankan. Salat berjamaah kita sudah bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan berterusan sampai di bulan Ramadan. Kemudian baca Quran kita sudah tiap hari baca Quran, alhamdulillah kalau bisa 1 juz, tapi paling tidak tetap baca Quran tiap hari. Ini dipertahankan sampai di bulan Ramadan. Begitu juga kita banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, ini dipertahankan sampai di bulan Ramadan. Tapi ingat, tetap hubungan sesama manusia jangan sampai tidak diperbaiki di bulan Ramadan ini. Karena tidak ada yang gunanya. Hubungan Allah alhamdulillah kita bagus, tapi sesama manusia tidak bagus. Sama yang bohong juga bisa-bisa dapat kamera juga tidak lengkap di raportnya. Bukan kata Rasul, la tu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna kamu, tidak bertakwa sempurna, hatta yuhibbu li akhihi, kecuali dia saling mencintai, ma yuhibbu li nafsihi, seperti mana dia cinta dirinya. Jadi hubungan silaturahmi, hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan tetap dijaga dengan baik. Jangan bermusuhan. Bahkan dalam hadis sahih, la yadkhulul jannata qatilun, kata Nabi, tidak masuk surga orang apabila hubungan silaturahminya putus, hubungan silaturahminya rusak, tidak masuk surga. Bahkan para ulama mengatakan bahkan bau surga pun dia tidak bisa dapat cium karena hubungan sesama manusia tidak bagus. Suami dengan istri, anak dengan bapak, yang mudah-mudahan dengan ada sahur, komunikasi keluarga lebih terbuka. Itu yang diharapkan, bukan makannya, tapi komunikasi antara anak, suami, istri, sehingga jangan sampai bermusuhan. Begitu juga antara tetangga, antara sahabat, antara kekerabatan, kekeluargaan, keluarga jauh maupun keluarga dekat. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita bermusuhan. Bukan kata-kata dalam hadis hasan, innallaha liyaqta'a sya'ban min nisfu min sya'ban. Bukan kata-kata Nabi bahwa Allah itu mulai bulan Sya'ban li jami'i khalqihi, hendak semua ingin mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Jangan sampai masuk Ramadan hamba ini masih berdosa. Bagaimana sayangnya Allah SWT? Illa, kecuali kata Nabi, li musyrikin atau musahirin, kecuali 2 orang ini yang agak susah diampuni oleh Allah dosanya, agak susah. Yang pertama musyrikin, orang yang syirik kepada Allah, panjang kalau kita bahas sama-sama. Oh musahirin, yang kedua orang yang bermusuhan, orang yang tidak tegur sapa. Maka kalau sampai Ramadan ini masih ada kita memutuskan silaturahmi, tidak bertegur sapa, bahaya, terancam kita punya puasa Ramadan. Walaupun sah secara hukum, tetapi jangan nanti nilai-nilainya itu berkurang karena ada permusuhan di bulan suci Ramadan. Ini harus kita hindari. Makanya dilarang jangan ghibah, jangan hasad, jangan menceritakan keburukan, jangan saling mencela. Itu akan mengurangi pahala puasa. Karena yang kita takuti jangan sampai di bulan Ramadan ini kita bermusuhan. Apalagi kalau sudah menceritakan kejelekan satu sama lain,
berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa illa ju' wal atas, kecuali hanya lapar, dahaga, haus. Kenapa? Karena hubungan sesama manusia, hubungan sosialnya tidak baik. Jadi jangan sampai tidak baik. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita merasa lapar, kepekaan sosial kita meningkat, hubungan sesama kita juga bagus. Jangan sampai hubungan silaturahmi ini putus. Perbedaan itu wajar. Yang namanya manusia diciptakan Allah dengan kepala yang banyak, isi otaknya juga banyak, berarti idenya juga pasti banyak. Perbedaan pendapat pasti ada. Suami istri saja sudah diikat dengan ikatan perkawinan yang kuat, itu masih berbeda, sering cekcok kecil di rumah tangga. Apalagi kalau kita semua ini yang cerdas-cerdas, pasti silahkan berbeda pendapat, tapi jangan mengatakan bahwa pendapat saya yang paling benar, karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian kita bisa menjaga ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan hubungan sesama manusia sosial kita juga bagus, sehingga insya Allah kita bisa menerima tiket takwa yang sempurna nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Al-afwa minkum. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzah walhamdulillahi rabbil